Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Muhammad Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 7784 sampai bab 7787. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Semakin banyak orang melangkah keluar dari kerumunan. Setiap kali seseorang melangkah, orang-orang di sekitarnya akan berbisik dan melirik. Mereka yang masih ragu melihat teman-teman mereka menyerah satu demi satu, dan hati mereka mulai goyah. Beberapa orang mengepalkan tinju, lalu perlahan melepaskannya. Beberapa orang menggertakkan gigi dan akhirnya menghela napas. Beberapa orang mendongak ke arah cahaya keemasan yang mengelilingi Jin Wu Hao, lalu ke artefak magis di tangan mereka yang tampak sangat kecil di bawah cahaya ilahi, dan diam-diam melangkah keluar dari kelompok. Semakin banyak orang berlutut di ruang terbuka. Awalnya, hanya ada beberapa orang yang tersebar, kemudian menjadi kelompok kecil, dan kemudian menjadi kelompok besar. Beberapa dari mereka yang berlutut menundukkan kepala, tidak berani melihat siapapun. Beberapa diam-diam menghela napas lega setelah berlutut, dan beberapa bahkan bersujud langsung kepada Jin Wu Hao. Tindakan mereka sangat rendah hati. Tidak seorang pun mengutuk mereka, tidak seorang pun menghentikan mereka, karena semua orang mengerti bahwa di tengah kesenjangan yang begitu besar, sekadar bertahan hidup adalah sebuah kemewahan. Semakin sedikit orang yang tetap berdiri. Saat mereka menyaksikan teman-teman mereka pergi satu persatu, wajah mereka semakin pucat dan mata mereka dipenuhi dengan kompleksitas yang semakin meningkat. Pria yang tampak menyeramkan itu berdiri di tengah kerumunan, tinjunya mengepal dan membuka berulang kali. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, ia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ia memandang teman-temannya yang berlutut di tanah, matanya dipenuhi amarah dan kebencian, tetapi juga sedikit rasa iri yang tidak dapat ia jelaskan. Setidaknya mereka tidak lagi harus menanggung siksaan berdiri di ujung pisau. Ia mulai ragu-ragu. Sebuah suara bergema di hatiku. Jika aku mati, aku tidak akan memiliki apapun lagi. Rakyatmu, warisanmu, semua yang telah kau lindungi dalam hidupmu akan lenyap bersama kematianmu. Namun, untuk hidup, bahkan hidup dalam penghinaan, setidaknya kita bisa melihat matahari esok hari. Jari-jarinya gemetar, lututnya sedikit menekuk, lalu tiba-tiba lurus. Lalu menekuk sedikit lagi, dan kemudian lurus kembali. Ia mengulangi proses ini sampai orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan aneh. Pada saat itulah ia mengertakkan giginya dan melangkah. Maaf. Ia bergumam sesuatu pelan, tetapi tidak jelas kepada siapa ia berbicara. Kemudian ia cepat-cepat berjalan ke ruang terbuka dan berlutut. Dengan dia memimpin, banyak orang yang masih ragu akhirnya mengambil keputusan. Satu persatu, mereka muncul dari kerumunan, langkah mereka semakin cepat, seolah takut menyesal jika mereka melambat bahkan selangkah pun. Jumlah orang yang berlutut di tanah terbuka meningkat dari ratusan menjadi ribuan, dan dari ribuan menjadi puluhan ribu. Dalam waktu singkat yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar,
Semua rekan seperjuangan yang telah mempercayakan hidup mereka satu sama lain dan saudara-saudara yang telah berjuang berdampingan berlutut di tanah. Ningzi berdiri di tangga di pintu masuk aula utama, mengamati orang-orang yang terus berjalan keluar dari kerumunan dan berlutut di tanah terbuka. Wajahnya muram seperti langit sebelum badai. Tangannya sedikit mengepal, dan setiap urat terlihat jelas di bawah kulitnya. Dia menggertakkan giginya, gelombang emosi yang tak terlukiskan membuncah di dadanya. Kemarahan, kekecewaan, kebencian, dan rasa sakit yang menyengat karena pengkhianatan. Beberapa saat yang lalu orang-orang ini memanggilnya Tuan Muda Ning, mendiskusikan tindakan balasan di sekitarnya, dan bersumpah untuk melawan para dewa sampai mati. Namun ketika Jin Wu Hao tiba, mereka seperti domba yang melihat serigala, dan semuanya menundukkan kepala. Seorang tetua dari garis keturunan iblis api berdiri di samping Ningzi. Matanya yang tua dipenuhi emosi yang kompleks. Ia memandang mereka yang telah menyerah, lalu ke Ningzi dan Suyuki. Bibirnya bergerak beberapa kali sebelum akhirnya ia berhasil berbicara dengan susah payah. Tuan Muda Ning, gadis suci, lelaki tua ini juga. Apa yang kau katakan? Ningzi menoleh tajam, tatapannya setajam pisau saat tertuju pada wajah lelaki tua itu. Suaranya dipenuhi dengan kedinginan yang tak terselubung. Keringat dingin menetes di dahi lelaki tua itu, tetapi kata-kata itu telah terucap dan tidak ada jalan untuk kembali. Suaranya serak dan gemetar, "Aku tidak bisa mengorbankan semua anggota garis keturunan iblis api di surga ke-20 demi kalian berdua. Mereka masih memiliki istri, anak-anak, dan orang tua, serta nyawa mereka sendiri. Sebagai pemimpin klan, aku harus bertanggung jawab atas nyawa rakyatku." "Cukup." Ningzi menyela, suaranya dingin, seperti air es yang dituangkan ke api. "Jika kau ingin menyerah, maka menyerahlah. Kau tidak perlu menjelaskan kepadaku." Pengkhianat tidak pernah membutuhkan penjelasan. Tubuh lelaki tua itu tersentak, dan dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu untuk membela diri. Tetapi ketika dia melihat mata dingin Ningzi, semua kata tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menundukkan kepala dan berjalan menuju Jin Wu Hao. Di belakangnya, para murid dari garis keturunan iblis api saling memandang, sebagian dengan rasa malu di mata mereka, sebagian dengan lega, dan sebagian lagi menundukkan kepala, bergegas mengejar, takut menyesal jika terlambat selangkah. Setelah kelompok kultivator iblis terakhir berlutut, hanya 6 orang yang tersisa berdiri di ruang terbuka. Chen Ping, Jiang Suelan, Xuan Zhenzi, Xiao Daotong, Ningzi, Suyuki. 6 orang menghadapi puluhan ribu kultivator iblis yang berlutut, seorang dewa emas Luo Agung yang agung dan perkasa, dan dewa-dewa elit yang tak terhitung jumlahnya yang samar-samar terlihat di dalam cahaya keemasan yang perlahan terbentang di belakang Jin Wu Hao. Susunan orang ini terlihat sangat lucu, namun juga sangat tragis. Tatapan Jin Wu Hao menyapu ke 6 orang yang berdiri di sana, senyum main-main teruk di bibirnya. "Oh, beberapa dari kalian punya pendirian. Bagus sekali, aku mengagumi orang-orang yang berani. Tapi, apakah kalian yakin ingin berdiri di sana?" Ningzi mengabaikannya. Ia hanya menoleh untuk melihat Chen Ping, suaranya sangat lembut. "Chen Ping, bagaimana menurutmu?"
Aku lebih memilih mati daripada menyerah. Suara Chen Ping tenang. Aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin menyerah. Ningzi tiba-tiba tersenyum. Senyum itu membawa emosi yang sama sekali berbeda dari biasanya, seperti lega atau seperti membuat semacam keputusan. Apakah kau pikir aku pengecut? Aku tidak akan menyerah kepada para dewa. Setelah mengatakan itu, ia menatap Chen Ping dalam-dalam, matanya yang dingin dipenuhi emosi yang kompleks. Lalu ia menoleh ke Suyuki, kakak senior, ayo pergi. Begitu selesai berbicara, ia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan api biru gelap mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi bilah tajam yang merobek ruang di sampingnya. Sebuah kekosongan yang dalam dan bergejolak muncul dari celah itu, mengeluarkan suara melolong rendah. Ningzi meraih Suyuki dan, sebelum ada yang sempat bereaksi, melangkah ke dalam celah tersebut. Celah itu menutup di belakang mereka, dan kedua sosok itu menghilang sepenuhnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga seolah-olah belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Ping menatap celah yang menutup itu sejenak, tercengang. Setelah beberapa saat hening, ia mengumpat, suaranya dipenuhi amarah yang tak terselubung dan sedikit kekecewaan yang bahkan dirinya sendiri tidak sadari. Dasar rumput. Hanya umpatannya yang bergema di udara, bersama dengan fluktuasi kekosongan yang tersisa setelah celah itu menutup, yang, dalam cahaya keemasan, menyerupai desahan samar. Chen Ping tidak pernah menyangka bahwa Ningzi akan melarikan diri pada akhirnya. Ia mengira Ningzi memiliki keberanian dan akan bertarung bersamanya. Melihat ke belakang sekarang, ia menyadari bahwa terlalu banyak berpikir. Jin Wu Hao sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak mengejar mereka karena, menurutnya, kedua semut yang melarikan diri itu tidak berharga. Yang benar-benar berharga adalah orang yang berdiri di hadapannya adalah Chen Ping, seorang kultivator Taois yang mengolah kekuatan kekacauan, membunuh tetua Shenmu, dan menghancurkan semua kekuatan ilahi di 19 surga. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Begitu dia meninggal, mereka yang masih ragu-ragu dan mengamati akan benar-benar kehilangan pemimpin mereka. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan emosinya. Dia berbalik dan menatap Xuan Zhenzi. Xuan Zhenzi berdiri beberapa langkah di belakangnya, sehelai rumput kering menjuntai dari mulutnya. Namun, matanya yang biasanya sinis telah kehilangan sinisme biasanya, digantikan oleh kompleksitas yang tak terlukiskan. Xuan tua, bawa anak Taois muda itu dan pergilah. Suara Chen Ping tenang, seolah-olah dia sedang mengatur sesuatu yang sangat biasa. Kau bukan target mereka, tidak perlu kau tinggal dan mati. Xuan Zhenzi terdiam sejenak. Rumput layu itu sedikit bergetar di sudut mulutnya. Dia melirik Chen Ping, lalu Jiang Xuelan, dan kemudian para kultivator iblis yang berlutut di kejauhan dan cahaya keemasan yang masih bergejolak di belakang Jin Wu Hao. Di dalam cahaya keemasan itu, banyak sekali tokoh elit dari ras dewa perlahan-lahan muncul. Puluhan ribu kultivator yang mengenakan baju zirah emas menyerbu maju seperti gelombang pasang, berbaris rapi di belakang Jin Wu Hao, seperti tembok baja emas. Dia perlahan meludahkan rumput kering dari mulutnya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat bertentangan. Tuan Chen, suara Xuan Zhenzi sedikit serak, dan matanya berkedip. Orang tua ini, jujur saja, meskipun kita belum lama saling mengenal, kita telah mengembangkan persahabatan tertentu.
dalam hidupku, aku telah melihat terlalu banyak orang mati, terlalu banyak orang melarikan diri, dan aku sendiri telah melarikan diri beberapa kali." Dia berhenti sejenak, seolah-olah berusaha mengatur pikirannya. Kemudian dia batuk 2 kali, memaksakan senyum yang agak canggung di wajahnya, senyum yang membawa rasa bersalah yang tak terselubung. "Jangan salahkan aku karena takut mati. Hanya saja aku masih harus menghidupi anak Taois kecil ini. Dia masih sangat muda. Jika aku mati, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari di dunia yang kacau ini." Tatapan Chen Ping tertuju pada bocah Taois muda itu. Bocah kecil itu meringkuk di belakang Xuan Zhenzi, mencengkeram ujung bajunya erat-erat. Wajah kecilnya penuh ketakutan, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap membuka matanya lebar-lebar agar tidak menangis. Mata hitam jernih itu memantulkan cahaya keemasan, kerumunan yang berlutut, dan wajah tenang Chen Ping. "Aku tahu." Suara Chen Ping tetap tenang, tanpa celaan atau kemarahan, hanya rasa pengertian dan ketidakpedulian. "Ayo pergi." Xuan Zhenzi mengangguk, anggukan lambat yang mengandung beban berat. Dia membungkuk, meraih tangan bocah Taois muda itu, dan berbalik untuk berjalan keluar dari lembah. Bocah Taois muda itu ditarik beberapa langkah, dan dia sedikit tersandung. Ia tak kuasa menoleh dan melihat Chen Ping, wajah kecilnya penuh dengan emosi yang rumit. Ia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. "Jalan!" Xuan Zhenzi menariknya, mempercepat langkahnya, dan tidak menoleh ke belakang. Sosok laki tua dan anak itu semakin menjauh, semakin kecil, hingga akhirnya menghilang ke dalam bayangan di mulut lembah. "Guru, apakah kita benar-benar akan pergi seperti ini?" tanya Taois muda itu. "Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi?" "Tinggal dan menunggu mati," kata Xuan Zhenzi. "Apakah Tuan Chen dan yang lainnya akan mati?" tanya Taois muda itu. "Mati omong kosong. Dia memiliki pendukung yang kuat dan berada di sini untuk pelatihan. Bahkan jika dia benar-benar mati, dia bisa dibangkitkan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita berdua tidak memilikinya, kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika kita mati, maka kita benar-benar mati." Xuan Zhenzi pergi dengan kecepatan kilat. Dia sudah mengetahui semuanya. Sejak saat dia mengetahui keberadaan Tuan Xi, dia sudah mengetahui sifat asli Chen Ping. Dia memahami prinsip bahwa ketika para dewa bertarung, orang biasa menderita. Saat ini, hanya Chen Ping dan Jiang Suelan yang tersisa berdiri di lembah jurang hitam. Aula utama di belakangnya kosong, seperti cangkang tubuh yang organ dalamnya telah dikeluarkan. Di depannya berdiri puluhan ribu kultivator iblis yang berlutut, pasukan dewa yang bermandikan cahaya keemasan, dan Luo Agung yang maha melihat. Dewa emas. Bahkan angin pun berhenti, dan seluruh lembah sunyi seperti kuburan, di mana bahkan napas pun terdengar sangat jelas. Chen Ping berdiri di sana, jubah abu-abunya menjuntai di tanah yang tak berangin tanpa bergoyang sama sekali. Pedang pembunuh naga tergantung di pinggangnya, sarung ungu pedang itu tampak sangat kesepian dan dingin dalam cahaya keemasan. Wajahnya tenang, begitu tenang sehingga tidak ada emosi yang terlihat, seolah-olah pengkhianatan, pelarian, dan ketidakberdayaan tidak ada hubungannya dengan dirinya.
Ia menoleh dan memandang Jiang Suelan di sampingnya. Profilnya bermandikan cahaya keemasan yang samar, dan mata birunya yang dingin menatap lurus ke depan, bukan padanya, atau pada pasukan Dewa Emas, tetapi ke tempat yang jauh. Bulu matanya panjang, menciptakan bayangan berbintik-bintik dalam cahaya keemasan. "Mengapa kau tidak pergi?" tanya Chen Ping. Suaranya sangat lembut, seolah takut mengejutkan sesuatu. Jiang Suelan tidak menoleh untuk melihatnya, tatapannya tetap lurus ke depan. Namun sudut mulutnya sedikit melengkung, senyum yang sangat samar, hampir tak terlihat. Ia tidak menatapnya, seolah sedang memandang ke kejauhan. "Jika aku pergi, apa yang akan kau lakukan sendirian?" Kata-kata ini seolah keluar dari lubuk hatinya, tanpa ragu atau berpikir, seolah ia telah mengulanginya berkali-kali di dalam hatinya. Suaranya lembut, namun sejernih angin di dataran es. Chen Ping menatapnya lama sekali. Begitu lama hingga angin di lembah mulai berhembus lagi, begitu lama hingga para kultivator ilahi di kejauhan berdengung pelan. Lalu ia tersenyum, senyum samar, tetapi senyum yang membawa ketulusan yang hanya muncul di hadapan kematian, seperti sinar cahaya terakhir yang terlihat sebelum tenggelam ke dalam jurang. "Terima kasih," katanya. Dua kata, tanpa hiasan yang tidak perlu. Tidak perlu berterima kasih. Jiang Suelan masih tidak menatapnya, nadanya setenang seolah sedang membicarakan apa yang akan dimakan besok. Namun, ada getaran yang hampir tak terlihat dalam suaranya. "Jika kau mati, siapa yang akan berkultivasi denganku?" "Jangan khawatir, jika kita tidak mati hari ini, aku akan berkultivasi bersamamu selama 10 hari 10 malam, dan kau bisa makan sepuasnya." Chen Ping tersenyum. "Kau ingin aku makan sepuasnya, atau kau ingin aku mati? 10 hari 10 malam, atau bahkan hanya 1 hari 1 malam, kau bisa menyiksaku sampai mati." Jiang Suelan berkata sambil tersenyum. Jin Wuhao menatap kosong ke arah Chen Ping dan Jiang Suelan, mendengarkan percakapan mereka. Apakah tidak mengetahui waktu sekarang ini? Apakah ini masalah hidup dan mati? Bagaimana mungkin mereka masih ingin membicarakan kultivasi ganda? Apakah mereka ingin bersenang-senang untuk terakhir kalinya sebelum mati? Cukup untuk kalian berdua. Setelah kalian mati, pergilah ke alam baka untuk berkultivasi bersama. Jin Wuhao menghentikan keduanya, lalu menatap Jiang Suelan. Sebagai anggota klan dewa, dari garis keturunan Dewa Es, kau malah bersekongkol dengan orang lain untuk menyerang klan dewa. Kau pengkhianat. Diam. Kau tahu di dalam hatimu bagaimana kau memperlakukan garis keturunan Dewa Es kami. Aku bukan pengkhianat. Aku hanya ingin membunuhmu untuk membalas dendam atas bangsaku. Jiang Suelan menggertakkan giginya dan menatap tajam Jin Wuhao. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Hahaha, membunuhku? Kalian berdua tidak mungkin bisa membunuhku. Jin Wuhao tertawa terbahak-bahak. Benarkah? Chen Ping perlahan mengangkat tangan kanannya dan menggenggam gagang pedang pembunuh naga. Suara dengung yang dalam keluar dari sarung pedang, seperti geraman binatang buas yang telah terbangun. Suara itu sangat jelas di lembah yang sunyi, mengejutkan para kultivator iblis yang berlutut, para kultivator ilahi, dan bahkan Jin Wuhao. Kalau begitu ayo.
Suara Chen Ping sangat lembut, tetapi di lembah yang sunyi ini, setiap kata terdengar jelas, seperti paku yang ditancapkan ke papan kayu. Entah kau sendirian, atau 10.000 orang, atau bahkan seorang dewa emas Luo Agung, mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu. Jin Wu Hao menatap Chen Ping, sedikit rasa terkejut terpancar di mata emasnya. Sesaat kemudian, cahaya itu berubah menjadi tingkat ketidakpedulian yang lebih tinggi, sebuah ejekan terhadap sisa-sisa kekeraskepalaan terakhir dari yang kuat terhadap yang lemah. Kau punya tulang punggung. Tapi bisakah tulang punggung itu memberi makan? Ia mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan berkumpul di telapak tangannya. Kekuatan yang menekan yang terkandung dalam cahaya itu menyebabkan seluruh lembah bergetar hebat. Banyak dari puluhan ribu kultivator iblis yang berlutut terpaksa berbaring telentang di tanah, tidak dapat mengangkat kepala mereka, seolah-olah seluruh langit akan runtuh dan menghancurkan mereka. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah mengatakan ini, Jin Wu Hao hendak bergerak. Tunggu, Chen Ping tiba-tiba menyimpan pedang pembunuh naga. Apa? Kau pengecut. Jin Wu Hao mencibir. Bagaimana mungkin aku mundur? Tapi aku harus memperingatkanmu. Aku sampai di titik ini karena aku punya pendukung yang kuat. Jika kau membunuhku hari ini, aku jamin kau tidak akan selamat, dan seluruh ras dewa bahkan akan lenyap. Chen Ping memutuskan untuk menakut-nakuti Jin Wu Hao. Jika benar-benar sampai pada pertarungan, dia pasti tidak akan punya kesempatan. Jika kau bisa mengintimidasi mereka, itu akan lebih baik. Hahaha, kau punya pendukung yang kuat. Jin Wu Hao tertawa terbahak-bahak. Kau punya ayam di belakangmu. Sebelum dia selesai berbicara, langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Cahaya ungu tampak datang dari langit. Cahaya itu jatuh pada Chen Ping dan perlahan berubah menjadi sosok. Itu adalah seorang wanita, berpakaian ungu, memegang pedang panjang. Seorang wanita dengan satu pedang, namun auranya jauh melampaui puluhan ribu kultivator iblis sebelumnya. Chen Ping melihat punggung wanita itu saat dia tiba-tiba muncul. Dia terlihat sangat familiar, tapi dia tidak dapat mengingat siapa dia untuk sesaat. Jiang Xuelan memandang wanita itu dan bertanya kepada Chen Ping, "Siapa wanita ini?" Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu, sepertinya familiar." "Tuan Muda Chen, bagaimana kabarmu?" Wanita itu berbalik dan tersenyum pada Chen Ping. Chen Ping terkejut, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. "Nona Zier." "Ya, ini aku." Zier tersenyum. Chen Ping tidak pernah menyangka bahwa ini sebenarnya adalah Zier, orang yang sisa jiwanya melekat pada pohon di pulau terpencil di alam surgawi. Dia adalah salah satu dari 7 gadis peri di alam surga, dan Chen Ping lah yang menyelamatkannya. "Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini." "Kamu kenal dia?" Jiang Xuelan bertanya. "Aku kenal dia, kami sangat akrab." Chen Ping mengangguk dengan panik. "Tuan Muda Chen, istirahatlah dan lihat saya menanganinya untuk Anda." Setelah mengatakan ini, Zier perlahan melihat ke arah Jin Wu Hao dan yang lainnya. "Apakah kamu akan muncul satu persatu, atau sekaligus?" Zier bertanya dengan dingin. Jin Wu Hao memandang Zier dengan sedikit cemberut,
karena dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi ZR sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak tahu apa level ZR. Siapa yang akan melawan dan membunuh wanita ini? Jin Wu Hao bertanya. Jin Wu Hao tidak ingin mengambil tindakan tanpa mengetahui latar belakang pihak lain. Aku akan melakukannya. Wanita berjubah merah darah berdiri dari kerumunan yang berlutut. Gerakannya membawa kesan flamboyan yang disengaja, seolah dia ingin menggunakan metode ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada tuan barunya. Dia meluruskan jubah merah darahnya yang tertutup debu, mencabut pisau pendek berwarna merah tua dari pinggangnya, dan melangkah ke ruang terbuka di depan Jin Wu Hao, menghadap sosok berjubah merah yang tiba-tiba muncul. Bawahanmu bersedia berbagi beban dengan Yang Mulia Kaisar Ilahi. Suaranya nyaring, sengaja dibuat agar semua orang yang hadir bisa mendengarnya, dan nadanya membawa keinginan untuk mengesankan. Dia melupakan rasa malunya ketika dia berlutut dan memohon belas kasihan, dan dia melupakan kerendahan hati ketika dia berkata bahwa dia selalu menganjurkan perundingan damai dengan para dewa. Sekarang, berdiri di sisi Jin Wu Hao, dia merasa telah menemukan cara untuk bertahan hidup, dan bahkan mungkin cara untuk menjadi terkenal. Bersambung.